Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Namo Buddhaya, salam harmoni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kelompok 6, yang akan mempresentasikan mengenai materi reliabilitas. Baik, adapun anggota dari kelompok 6, yang pertama yakni Komang Dena Prasanti Dewi dengan NIM 3 digit akhir 022, dan saya sendiri, Gusti Ayu Kadaratnawati dengan NIM 3 digit akhir 034 dari kelas 3D. Baik, pada kesempatan ini adapun materi yang akan kami sampaikan, yakni yang pertama pada kajian teori kami akan membahas mengenai pengertian reliabilitas, kemudian koefisien reliabilitas, dan jenis-jenis reliabilitas. Baik, yang pertama mengenai pengertian reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Nah, suatu pengukuran yang mampu menghasilkan data yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable. Suatu hasil pengukuran hanya dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan, pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Bila perbedaan yang terjadi sangat besar dari waktu ke waktu, maka hasil pengukuran tersebut tidak dapat dipercaya dan dikatakan tidak reliable. Pengukuran yang hasilnya tidak reliable tentu tidak dapat dikatakan akurat karena konsistensi menjadi syarat bagi akurasi. Sehubungan dengan reliabilitas ini, Scarfia B. Anderson dan kawan-kawan menyatakan bahwa persyaratan bagi tes yaitu validitas dan reliabilitas penting adanya. Menurut Cronbach tahun 1971, sebuah tes yang reliable biasanya valid. Sebaiknya sebuah tes yang valid belum tentu reliable. Nah, untuk materi yang selanjutnya yakni mengenai koefisien reliabilitas. Nah, koefisien reliabilitas ini menentukan adanya stabilitas yang dialami oleh individu yang menunjukkan adanya suatu proses reproduksi skor, yang dimana skor dapat dikatakan stabil apabila individu tersebut mendapatkan skor yang relatif sama pada sewaktu-waktu dan waktu yang lainnya. Nah, koefisien reliabilitas disimbolkan dengan notasi R, yang secara umum reliabilitas tes ditunjukkan dalam bentuk desimal. Contohnya R sama dengan 0,80 atau R sama dengan 0,93. Nah, berikut dapat dilihat pada slide tabel tolak ukur koefisien reliabilitas. Nah, apabila koefisien reliabilitasnya kurang dari sama dengan 0,20 dikategorikan sangat rendah, dan apabila koefisien reliabilitasnya lebih dari 0,20 dan kurang dari sama dengan 0,40 maka dikategorikan rendah. Kemudian apabila koefisien reliabilitasnya lebih dari 0,40 dan kurang dari sama dengan 0,70 maka dikategorikan sedang. Kemudian apabila koefisien reliabilitasnya lebih dari 0,70 dan sama dengan 0,90 maka dikategorikan tinggi. Dan apabila koefisien reliabilitasnya lebih dari 0,90 dan kurang dari 1,0 maka dikategorikan sangat tinggi. Nah, meskipun dikategorikan seperti pada tabel, sesungguhnya interpretasi terhadap koefisien reliabilitas bersifat relatif. Nah, dikatakan relatif karena tidak ada batasan yang jelas untuk menunjukkan berapa angka minimal suatu pengukuran dikatakan reliable. Beberapa sumber memberikan keputusan yang berbeda kapan suatu tes dikatakan reliable atau tidak, sehingga jika suatu saat seseorang melakukan pengujian disarankan untuk kokoh hanya menggunakan satu pedoman saja. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi terkait jenis-jenis reliabilitas, di mana dalam kaitannya dengan suatu penelitian atau evaluasi, reliabilitas ini dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan reliabilitas stabil, di mana reliabilitas ini mengacu pada waktu, yaitu dilakukan tes ulang dengan variabel yang sama tetapi dalam waktu yang berbeda. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan reliabilitas terwakili, di mana reliabilitas ini mengacu pada keterandalan masing-masing kelompok. Keterandalan yang dimaksud di sini adalah kemampuan suatu informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut adalah valid. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan reliabilitas imbang, di mana reliabilitas imbang ini menerapkan banyak indikator yang dapat dioperasikan ke semua konsepsi pengukuran. Baik, selanjutnya adalah bagian pembahasan, di mana pada bagian pembahasan ini kami akan membahas terkait rumus dan cara menghitung reliabilitas tes objektif, kemudian yang kedua rumus dan cara menghitung reliabilitas pada tes uraian, dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu rumus dan cara menentukan reliabilitas tes objektif. Tes hasil belajar dalam bentuk objektif ini memiliki skor yang berjenis dikotomi, di mana dalam menentukan reliabilitas pada tes objektif ini dapat dilakukan dengan 3 cara pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan single test single trial.
Nah, pendekatan single test differential ini hanya menggunakan satu jenis alat ukur saja dan juga perhitungannya hanya dilakukan sebanyak satu kali saja. Nah, dalam melakukan perhitungan reliabilitas menggunakan pendekatan ini ada 5 formula yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada formula Stern-Brown, kemudian yang kedua ada formula Flanagan, kemudian yang ketiga ada formula Rulon, yang keempat ada formula Rudolph-Richardson, dan yang terakhir ada formula Cheeho. Baik, untuk yang pertama yaitu formula Stern-Brown, di mana rumus yang dapat digunakan adalah RTT atau Coefficient Reliabilitas Tes Total sama dengan 2 dikali RHH, di mana RHH ini merupakan koefisien korelasi produk moment antara skor bagian pertama dengan skor bagian kedua yang dibagi dengan 1 ditambah RHH. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat digunakan dalam menentukan koefisien reliabilitas menggunakan formula Stern-Brown, yang pertama yaitu pada model dasar genap atau ganjil genap, yaitu langkah yang pertama menjumlahkan skor-skor yang bernomor ganjil, kemudian yang kedua menjumlahkan skor-skor yang bernomor genap dari masing-masing individu, kemudian yang ketiga mencari atau menghitung koefisien korelasi produk moment, yang dimana dalam hal ini jumlah skor-skor yang berbutir gasal ini dianggap sebagai variabel X, sedangkan yang bernomor genap ini kita anggap sebagai variabel Y. Nah, kemudian untuk perhitungannya dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu N di sini merupakan jumlah dari individu testi, kemudian dikali dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, kemudian kita mencari atau menghitung koefisien reliabilitas tes secara total menggunakan rumus yang ini. Kemudian setelah mendapatkan koefisien reliabilitas secara totalnya, kita cari interpretasi terhadap R total tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada juga pada model belah kiri dan kanan, di mana sebenarnya ini sama saja dengan model dasar genap. Yang membedakan di sini adalah pada model belah kiri dan kanan ini kita bagi jumlah soal yang ada. Misalkan di sini ada 7 soal, kita bagi 2 menjadi misalkan nomor 1 sampai dengan nomor 4 itu kita sebagai belah kiri, sedangkan nomor 5 sampai nomor 7 itu merupakan belah kanan. Nah, untuk perhitungannya sama, langkah-langkah perhitungannya sama seperti pada model dasar genap. Baik, kita lanjut pada formula yang kedua, yaitu ada formula Flanagan, di mana rumus yang dapat digunakan adalah R total sama dengan 2 dikali dalam kurung 1 dikurang S1 kuadrat, di mana S1 kuadrat ini merupakan jumlah kuadrat varian dari skor-skor hasil tes yang termasuk pada belahan pertama, kemudian ditambahkan dengan S2 kuadrat, di mana S2 kuadrat S2 ini merupakan jumlah kuadrat deviasi dari skor-skor hasil tes yang termasuk pada belahan kedua, yang selanjutnya dibagi dengan ST kuadrat atau jumlah kuadrat deviasi dari skor hasil tes belahan pertama dan juga belahan kedua. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menentukan koefisien variabilitas menggunakan formula Flanagan ini, yaitu yang pertama pada model dasar genap atau ganjil genap. Untuk langkah yang pertama, dengan menghitung terlebih dahulu jumlah kuadrat dari deviasi skor-skor variabel X, variabel Y, dan juga jumlah kuadrat dari deviasi total skor variabel X dan Y. Nah, kemudian yang kedua, menghitung varian skor item bernomor gasal atau ganjil dengan rumus S1 kuadrat sama dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat kan dibagi N dikali N dikurang 1. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya yaitu menghitung varian skor item bernomor genap dengan menggunakan rumus S2 kuadrat sama dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan dibagi N dikali N dikurang 1. Nah, setelah mendapatkan itu kita menghitung varian total dengan rumus ST kuadrat sama dengan N sigma T kuadrat dikurang sigma T dikuadratkan per N dikali N dikurang 1. Nah, setelah mendapatkan ketiganya, kita dapat menghitung koefisien reliabilitas secara total menggunakan rumus ini. Selanjutnya, setelah mendapatkan koefisien reliabilitas secara totalnya, kita dapat memberikan interpretasi terhadap koefisien reliabilitas total tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah menggunakan formula Flanagan dengan metode belah kanan dan belah kiri. Nah, seperti pada formula Stern-Brown itu sama saja pada model dasar genap. Yang membedakan itu yaitu pada pembagiannya, di mana kita bagi dari 7 soal yang ada kita bagi 2, yaitu 1 sampai 4 itu kita masukkan ke belah kiri, kemudian 5 dan sampai 7 itu kita masukkan ke belah kanan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada formula Rulon.
mana rumus yang dapat digunakan yaitu R total sama dengan 1 dikurang X kuadrat, di mana X kuadrat ini merupakan varian perbedaan antara skor yang dicapai oleh TC pada belahan pertama dengan skor yang diperoleh TC pada belahan kedua, dibagi dengan X kuadrat. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menentukan koefisien realitas menggunakan formula rumus ini, yaitu pada model Grasha genap atau ganjil genap. Untuk langkah-langkahnya yang pertama itu ada menghitung terlebih dahulu varian perbedaan skor antara skor atom total dengan skor atom genap menggunakan rumus S kuadrat sama dengan N dikali sigma D kuadrat dikurang sigma D dikuadratkan per N dikali N dikurang 1, di mana D ini dapat diperoleh dengan mengurangkan variabel X dengan D. Kemudian langkah kedua yaitu menghitung varian total dengan rumus S kuadrat, di mana rumusnya itu N dikali sigma T kuadrat dikurang sigma T dikuadratkan per N dikali N kurang 1. Nah, di mana T ini dapat diperoleh dengan menjumlahkan variabel X dan variabel Y. Nah, kemudian langkah yang terakhir yaitu mencari atau menghitung koefisien realitas tes secara total menggunakan rumus ini. Nah, selanjutnya yaitu ada pada model belah kiri dan belah kanan. Nah, seperti pada formula-formula sebelumnya, di sini sama saja untuk langkah-langkahnya, tetapi yang membedakan itu adalah pada pembagiannya, di mana jumlah soal yang ada itu kita bagi dua, yaitu ada bagi belah kiri dan juga ada bagian belah kanan. Seperti contoh 7 soal kita bagi dua, di mana soal 1 sampai 4 itu kita gunakan sebagai belah kiri, kemudian soal 5 sampai 7 itu kita gunakan sebagai belah kanan. Di mana belah kiri ini kita anggap sebagai variabel X, kemudian belah kanan itu kita anggap sebagai variabel Y. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada formula Kudel-Richardson. Nah, di mana formula ini ada dua, yaitu Kudel-Richardson 20 dan juga Kudel-Richardson 21. Nah, yang membedakan antara keduanya ini yaitu KR20 ini digunakan ketika butir-butir item ini heterogen, sedangkan KR21 ini digunakan ketika butir-butir item itu homogen. Nah, baik, untuk yang pertama yaitu KR20, untuk rumus yang dapat digunakan yaitu N per N dikurang 1, di mana N di sini merupakan banyak butir item atau banyak butir soal dikali dengan dalam kurung ST kuadrat dikurang sigma PI dikali QI, di mana PI ini merupakan banyak testi yang menjawab benar butir soal yang ada, kemudian QI ini merupakan banyak testi yang menjawab salah butir soal yang ada, kemudian dibagi dengan ST kuadrat. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencari koefisien reliabilitas menggunakan rumus KR20 ini. Nah, yang pertama itu dengan menyajikan data dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Setelah itu, kita menyiapkan tabel perhitungan untuk mengetahui nilai dari sigma XT, kemudian sigma XT kuadrat, PI, QI, sigma PI dikali QI. Nah, setelah itu, kita menghitung varian total dengan menggunakan rumus ST kuadrat sama dengan N dikali sigma T kuadrat dikurang sigma T dikuadratkan per N dikali N kurang 1. Nah, setelah mendapatkan itu, kita dapat menghitung koefisien reliabilitas tes secara total menggunakan rumus ini. Nah, selanjutnya yaitu pada rumus KR21. Nah, rumus KR21 ini dapat dicari dengan menggunakan rumus N per N kurang 1 sama seperti pada rumus KR20. N ini merupakan banyak butir item atau banyak butir soal, kemudian dikali dengan ST kuadrat dikurang N dikali dalam kurung bar P dikali Q per ST kuadrat. Nah, bar P ini merupakan rata-rata testi yang menjawab benar untuk semua butir soal, sedangkan bar Q ini merupakan rata-rata testi yang menjawab salah dari banyak butir soal yang ada. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mencari koefisien reliabilitas menggunakan rumus KR21 ini, yaitu yang pertama dengan menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang kedua, menyajikan tabel perhitungan untuk menghitung sigma XT kuadrat, dan kemudian yang ketiga menghitung varian total dengan menggunakan rumus yang sama seperti pada KR20. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghitung rata-rata dari skor total atau min total. Yang terakhir yaitu menghitung koefisien reliabilitas tes secara total menggunakan rumus ini. Selanjutnya di sini saya akan membahas contoh soal menentukan reliabilitas tes hasil belajar dalam bentuk objektif dengan pendekatan single test single trial ini. Nah, di sini terdapat tabel skor hasil belajar matematika dari siswa SMP Negeri 1 Singaraja yang diikuti oleh 10 orang siswa, di mana siswa di sini misalkan A sampai J. Nah, untuk langkah yang dapat dilakukan untuk mencari koefisien reliabilitas dari hasil tes belajar ini yaitu yang pertama dengan menjumlahkan skor-skor dari tiap butir item yang bernilai ganjil.
Nah, di mana di sini untuk soal yang ganjil itu ada 1, 3, 5, 7, dan juga 9. Kemudian nanti kita akan dapatkan totalnya itu adalah 30. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan menjumlahkan skor-skor dari tiap detail item yang bernomor 6, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, nanti kita akan dapatkan itu sigma Y-nya itu sama dengan 32 atau jumlahnya itu adalah 32. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencari atau menghitung koefisien korelasi R produk momennya. Nah, di sini kan kita sudah dapatkan N itu sama dengan 10 atau jumlah siswanya itu sama dengan 10. Kemudian sigma X-nya kita sudah dapatkan tadi yaitu 30, sigma Y-nya itu sama dengan 32. Nah, kemudian di sini kita cari juga sigma X kali Y, di mana itu kita dapatkan 105. Kemudian kita cari sigma X kuadratnya, itu kita dapatkan 96. Dan juga yang terakhir kita cari sigma Y kuadratnya, kita dapatkan 124. Nah, setelah mendapatkan hal tersebut, kita dapat mensubstitusi N, sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat ini ke dalam rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dalam kurung N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat. Nah, kemudian dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y kuadrat. Nah, kemudian setelah substitusi itu kita akan mendapatkan nilai R-nya itu adalah 0,79. Setelah mendapatkan korelasi produk momennya, selanjutnya kita akan mencari koefisien realitas tesnya secara total. Nah, untuk mencarinya itu kita dapat menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu R total sama dengan 2 dikali R HH per 1 ditambah RHH itu sama dengan 2 dikali 0,79 per 1 ditambah 0,79 sama dengan 2 dikali 0,79 itu kita dapatkan 1,58, 1 ditambah 0,79 itu 1,79. Nah, kemudian kita bagi, sehingga kita dapatkan koefisien realitas totalnya itu adalah 0,88. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas, kita peroleh R totalnya itu atau koefisien realitas total itu adalah 0,88, sehingga berdasarkan tabel derajat koefisien realitas dapat kita simpulkan bahwa tes hasil belajar tersebut memiliki realitas yang sangat tinggi. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas rumus dan cara menghitung reliabilitas tes objektif menggunakan pendekatan tes retest. Nah, pendekatan ini dapat dilakukan dengan melakukan tes sebanyak 2 kali tetapi dengan variabel yang sama atau menggunakan soal yang sama. Nah, untuk rumus yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan rumus rho observasi sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma D kuadrat per N dikali dalam kurung N kuadrat dikurang 1. Dimana untuk keterangannya di sini, rho itu merupakan koefisien korelasi antara variabel 1 yaitu skor pada hasil tes pertama dengan variabel 2 yaitu skor pada hasil tes kedua. Nah, kemudian D di sini merupakan difference atau beda antara rank variabel 1 dengan rank pada variabel kedua, di mana D ini dapat dicari dengan mengurangkan R1 dengan R2 tersebut. Nah, kemudian N di sini merupakan banyaknya subjek atau banyaknya tes case. Adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menentukan koefisien reliabilitas tes objektif menggunakan pendekatan tes retest ini, yaitu yang pertama dengan merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis nihil yaitu tidak terdapat korelasi positif yang signifikan antara hasil tes pertama dengan hasil tes kedua. Kemudian langkah yang kedua yaitu mencari atau menghitung koefisien korelasi atau rho observasi dengan rumus yang sudah saya paparkan sebelumnya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu memberikan interpretasi terhadap rho dengan menggunakan derajat kebebasan atau DB sama dengan M. Nah, setelah itu kita perhatikan tabel nilai koefisien korelasi rho dari Spearman-Brown, di mana pada taraf signifikan 5% untuk memperoleh nilai dari rho tabel. Nah, berdasarkan derajat kebebasan dengan taraf signifikan 5%. Apabila derajat rho observasi yang diperoleh dalam perhitungan lebih besar dari rho tabel dalam taraf signifikan 5%, maka hipotesis nihil ditolak, yang artinya tes pertama dan tes kedua ini memiliki korelasi positif yang signifikan. Begitu pula sebaliknya. Setelah itu, langkah terakhir yang dapat dilakukan yaitu menarik kesimpulan. Nah, baik, untuk yang terakhir yaitu menentukan koefisien reliabilitas tes objektif menggunakan pendekatan alternate form atau parallel form, di mana pendekatan ini sering dikenal sebagai pendekatan bentuk paralel atau ekivalen. Nah, di mana langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan koefisien reliabilitas menggunakan pendekatan ini yaitu yang pertama dengan merumuskan hipotesis nihil, yaitu tidak terdapat korelasi positif yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, kemudian yang kedua yaitu melakukan perhitungan dalam rangka mengetahui besarnya angka indeks korelasi RXY dengan rumus N
dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, kemudian dikali N dikali XY kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, setelah itu kita memberikan interpretasi terhadap nilai RXY atau R observasi dengan R tabel sama dengan RT atau taraf signifikan 5%. Nah, setelah itu langkah terakhir yang dapat kita lakukan yaitu menarik kesimpulan. Untuk materi selanjutnya yakni rumus dan cara menghitung reliabilitas tes uraian. Nah, adapun langkah-langkahnya dalam penentuan reliabilitas tes uraian, yang pertama kita menjumlahkan skor-skor yang dicapai oleh masing-masing testi, yaitu sigma XI1, kemudian sigma XI2 dan seterusnya, dan mencari kuadrat dari skor total yang dicapai oleh masing-masing testi untuk semua item atau XT, serta mencari kuadrat dari skor total atau XT kuadrat. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita mencari jumlah kuadrat dari skor masing-masing testi, kemudian mencari varian dari skor yang dicapai oleh testi, selanjutnya mencari jumlah varian skor item secara keseluruhan, kemudian langkah selanjutnya mencari varian total atau ST kuadrat dengan menggunakan rumus ST kuadrat sama dengan sigma T kuadrat dikurang sigma T dalam kurung dikuadratkan per N dibagi N. Dan langkah selanjutnya yakni mencari koefisien reliabilitas tes dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach, yakni koefisien reliabilitas tes secara total sama dengan N per N-1 dikali 1 dikurang sigma SI kuadrat per ST kuadrat. Baik, adapun contoh kasus pengujian reliabilitas pada tes uraian. Contohnya yakni dalam tes hasil belajar mata pelajaran matematika bentuk uraian yang diikuti oleh 5 orang siswa SMA Negeri 1 Singaraja dengan tes yang diberikan berisi 5 butir item dengan ketentuan bahwa rentangan bobot skor adalah 0 sampai 10. Diperoleh hasil-hasil skor yang dirangkum dan disajikan dalam tabel berikut. Nah, dalam tabel dapat dilihat terdapat 5 orang siswa yang dimana sebagai testi, kemudian terdapat 5 soal yang digunakan pada tes uraian, kemudian dituliskan masing-masing skor yang diraih oleh siswa pada setiap nomor. Nah, untuk langkah selanjutnya yakni langkah kedua kita mencari jumlah kuadrat dari item 1 sampai 5. Untuk jumlah kuadrat item 1 kita peroleh dengan mengkuadratkan terlebih dahulu setiap skor yang diperoleh oleh masing-masing testi, kemudian kita jumlahkan, begitu juga seterusnya. Kemudian kita dapatkan untuk jumlah kuadrat item 1 itu sama dengan 190, kemudian jika item 2 itu sama dengan 138, untuk JK item 135, kemudian JK item 4 itu sama dengan 149, dan JK item 5 itu sama dengan 140. Nah, selanjutnya untuk langkah ketiga, kita menghitung varians dari skor item 1 sampai 5. Nah, yang pertama kita mencari dulu untuk varians dari skor item yang pertama itu menggunakan rumus sigma XI1 kuadrat. Ini maksudnya di sini jumlah kuadrat ini kita masukkan di sini, kemudian dikurangi sigma XI1 dalam kurung dikuadratkan per N dibagi N. N ini merupakan testi. Nah, setelah kita dapatkan untuk varians dari skor item SI1 kuadrat itu sama dengan 2,00. Nah, selanjutnya begitu juga untuk varians dari skor item yang kedua kita menggunakan rumus yang sama. Setelah itu kita dapatkan untuk varians dari skor item SI kuadrat itu sama dengan 0,56, kemudian untuk SI3 kuadrat itu sama dengan 2,00, kemudian untuk SI4 kuadrat itu sama dengan 0,64, dan SI5 kuadrat itu sama dengan 0,96. Selanjutnya, langkah yang keempat, kita mencari jumlah varian skor item secara keseluruhan. Sigma SI kuadrat kita peroleh dengan menjumlahkan setiap varian skor item, yakni dari varian skor item 1 hingga varian skor item 5 kita jumlahkan, sehingga kita dapatkan sigma SI kuadrat itu sama dengan 2,00 ditambah 0,56 ditambah 2,0 ditambah 0,64 ditambah 0,96, sehingga sigma SI kuadrat itu sama dengan 6,16. Selanjutnya kita mencari varian total dengan menggunakan rumus ST kuadrat sama dengan sigma XT kuadrat dikurang dalam kurung sigma XT dikuadratkan per N dibagi N. Nah, kemudian kita masukkan sigma XT kuadrat itu sama dengan 3704, kita kurangkan dengan 134 kuadratkan per 5, kemudian dibagi dengan 5. Nah, setelah dioperasikan kita akan dapatkan itu hasilnya 24,56. Nah, langkah terakhir kita mencari koefisien reliabilitas tes secara total. Nah, dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Jadi, koefisien reliabilitas tes secara total itu sama dengan kita menggunakan rumus yang tadi telah saya jelaskan, yakni N per N dikurang 1 dikali 1 dikurang
sigma SI kuadrat per ST kuadrat. Kemudian kita tinggal masukkan sesuai dengan hasil yang telah kita peroleh tadi, yakni 5 per 5 dikurang 1 dikali 1 dikurang 6,16 per 24,56. Nah, setelah dioperasikan kita akan memperoleh hasilnya yakni 0,94. Nah, jadi dapat disimpulkan koefisien reliabilitas tes uraian tersebut tergolong sangat tinggi. Baik, untuk materi yang selanjutnya yakni mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Nah, terdapat dua faktor yang mempengaruhi reliabilitas, yakni yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas yang pertama yakni faktor internal. Nah, beberapa faktor internal yang dapat mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama, panjang soal pada tes dan kualitas butir soal. Suatu tes akan lebih valid jika berisikan banyak butir soal dibandingkan dengan tes yang hanya berisi sedikit atau beberapa butir soal saja. Kemudian, tinggi rendahnya validitas akan menunjukkan pengaruh terhadap tinggi rendahnya reliabilitas tersebut. Sehingga semakin panjang soal pada tes tersebut, maka reliabilitas dari tes tersebut juga semakin tinggi, tapi soal tidak terbelit-belit. Nah, kualitas butir-butir soal ditentukan oleh jelas tidaknya suatu rumusan soal, kemudian baik atau tidaknya pengarahan soal kepada jawaban, kemudian kejelasan dari petunjuk untuk memudahkan dan mempercepat pengerjaan. Kemudian yang kedua, kesulitan tes. Nah, dalam suatu tes, jika tes tersebut terlalu mudah ataupun terlalu sulit, maka cenderung akan menghasilkan skor reliabilitas yang rendah. Misalkan untuk tes yang terlalu mudah, maka skor jawaban siswa akan memusat di atas, sedangkan untuk tes yang terlalu sulit, maka skor jawaban siswa akan cenderung memusat pada ujung sebaliknya atau rendah. Nah, kemudian objektivitas. Dalam hal ini, objektivitas yang dimaksud adalah derajat di mana siswa yang memiliki kompetensi yang sama akan mencapai hasil yang sama. Ketika prosedur tes memiliki objektivitas tinggi, maka reliabilitas hasil tes tidak akan dipengaruhi oleh prosedur teknik penskoran. Baik, di sini saya akan melanjutkan faktor eksternal yang mempengaruhi reliabilitas. Di mana untuk faktor eksternal itu ada dua, yaitu berdasarkan kondisi kelompok dan juga situasi penyelenggaraan tes. Nah, untuk kondisi kelompok ini dipengaruhi oleh kehomogenan dan keheterogenan dari kelompok itu sendiri. Di mana semakin homogen kelompok tersebut, maka hasil reliabilitasnya akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin heterogen kelompok, maka hasil reliabilitasnya akan semakin tinggi. Nah, selain itu juga dipengaruhi oleh jumlah peserta yang mengikuti tes. Nah, selanjutnya untuk faktor yang eksternal yang kedua, yaitu situasi penyelenggaraan tes. Di sini dalam hal ini disebutkan bahwa faktor penyelenggaraan tes yang bersifat administratif akan mempengaruhi hasil tes tersebut. Nah, misalnya saja yang pertama, pada saat sebelum penyelenggaraan tes dimulai, di mana kita memberikan petunjuk-petunjuk teknis dalam penyelenggaraan tes tersebut, sehingga nantinya pada saat siswa mengerjakan soal tidak akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang dapat mempengaruhi hasil dari reliabilitas tes tersebut. Nah, kemudian yang kedua, pengawasan yang tertib atau ketat, di mana kita mengawas siswa saat mengerjakan soal itu dengan tertib, sehingga tidak akan ada siswa yang mencontek ketika melakukan tes tersebut, sehingga hasil reliabilitasnya akan semakin konsisten atau semakin tinggi. Kemudian suasana lingkungan dan tempat tes, di mana kita mengatur tempat duduk peserta dalam menjalankan tes, sehingga tidak akan ada kecurangan-kecurangan yang menyebabkan hasil tes tersebut mempengaruhi reliabilitasnya. Baik, karena semua topik bahasan sudah kami sampaikan, di sini saya izin menyampaikan kesimpulan dari materi reliabilitas pada kesempatan kali ini, di mana untuk menentukan reliabilitas berdasarkan jenis tes dapat dibagi menjadi dua, yaitu tes hasil belajar dalam bentuk uraian dan dalam bentuk objektif. Tes hasil belajar dalam bentuk objektif ini memiliki skor yang berjenis dikotomi, sedangkan dalam bentuk uraian ini memiliki skor yang berjenis polikotomi. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal itu dipengaruhi oleh panjang tes dan kualitas butir soal, kesulitan tes, dan juga objektivitasnya. Nah, sedangkan untuk faktor eksternalnya ini dipengaruhi oleh kondisi kelompok dan juga situasi penyelenggaraan tes. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata kami ucapkan para besanti. Om Santi 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 Om.